Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog kita yang ke-17 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya sendiri, Denny Turner. Podcast Dialog Suwung bisa kita ikuti bersama di Spotify, di Apple Podcast, dan juga baru saja kami publish di Google Podcast. Kami hari ini akan merenungkan ucapan ringkas dari Swami Vivekananda. Sedikit latar belakang para sahabat semua. Vivekananda ini merupakan pribadi yang dikenal dunia sebagai seorang pemimpin spiritual. Beliau itu punya pengaruh besar dari ajaran Vedanta dan yoga. Beliau adalah Swami Hindu pertama yang datang ke Barat untuk memperkenalkan Hindu, yoga, dan Vedanta pada World Parliament of Religions di tahun 1893. Jadi 130 tahun lalu ini. Pengertian Swami sendiri itu adalah orang yang sudah menyatu dengan dirinya. Sehingga kalau beliau disebut Swami itu dianggap sudah menjadi master dirinya sendiri. Nah, ucapan beliau, izinkan saya para sahabat untuk menyampaikan, itu pendek sekali, yaitu sabar adalah ekspresi kebebasan tertinggi. Saya kemudian tertegun dengan ucapan beliau ini, dan lalu saya belajar, para sahabat semua, Swami Vivekananda ini menyebutkan dalam bahasa Inggris itu, freedom is the song of the soul. Kalau saya Indonesiakan itu, kebebasan adalah gita jiwa. Bukan sekedar nyanyian, gita. Sebuah nyanyian yang bersifat pemujian. Dan lebih lanjut, beliau itu juga bilang, tujuan dari setiap soul itu freedom, mastery, freedom dari perbudakan material, freedom dari perbudakan pikiran, freedom dari hakikat-hakikat internal dan eksternal. Dan kalau kita renungkan juga para sahabat semua, ajaran paling mendasar Vedanta itu adalah bahwa setiap manusia itu pada dasarnya ilahiyah dan bebas. Yang membuat kita semua ini tidak pure, yang membuat kita itu terbatas, adalah semuanya itu delusi. Jadi, yang saya renungkan itu adalah bagaimana sih kita itu bisa kembali kepada hakikat kita melalui kebebasan tersebut, di mana seruan dari Swami Vivekananda itu adalah sabar adalah ekspresi kebebasan tertinggi. Monggo Bang Dame. Kalimatnya pendek ya, tapi terima kasih. Iya. Saya memulai dulu dengan doa Mas Denny ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita bersyukur sore ini kita bisa bersama-sama ngobrol, bincang-bincang santai seputar hal-hal yang hakiki. Mudah-mudahan sore ini teman-teman juga merasakan keterbukaan hikmah pada kita bersama. Amin. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam hidup kita, wabil khusus para nabi, para rasul dalam Islam, Nabi Muhammad, termasuk guru yang kita bicarakan sekarang adalah Swami Vivekananda. Tadi sahabat saya sudah mengenalkan sosok beliau, dan kalau saya boleh tambahkan, Swami Vivekananda itu sangat dikagumi Bung Karno. Sangat dikagumi Bung Karno, karena kalau di Pakistan itu ada namanya Iqbal, Mas. Muhammad Iqbal.
itu menulis buku tentang Asrar Kudi, rahasia aku gitu. Tapi aku yang dimaksud di situ bukan ego, tapi aku gitu, I am, sama dengan ajaran dari Vivekananda gitu. Dan beliau adalah muridnya Sri Rama Krishna gitu. Sri Rama Krishna yang juga pernah jadi sufi besar juga di India. Lalu kemudian beliau juga belajar Vedanta, dan foto beliau itu pertama kali saya takjub itu waktu ke India, Mas. Jadi begitu lihat fotonya Sri Rama Krishna gitu, itu kan sebenarnya kalau kita lihat sekilas itu agak gimana gitu, jadi kayak gini, Mas. Kayak bengong gitu, buka baju kan. Tapi waktu itu saya seperti mengalami epifani ketika ngelihat Sri Rama Krishna, fotonya gitu. Sama seperti foto si Abdul Qadir Jalani kan ada di tarekat-tarekat gitu. Terus saya bilang sama sahabat, wah itu foto itu kok bebas banget ya dia gitu. Jadi kayak gitu, terkesan bengong, tapi sebetulnya waktu itu saya dapat semacam epifani, satori, keterbukaan gitu. Dan beliau diyakini sebagai sosok yang sudah samadhi gitu, samadhi puncak gitu. Nah, kembali kepada Vivekananda ini, teman-teman, guru-guru seperti Vivekananda adalah guru yang tidak berbasa-basi kalau menyampaikan kalimat-kalimatnya, tidak terlalu berputar-putar tapi langsung ke sasaran. Misalnya kalimat yang sekarang kita coba kontemplasi adalah sabar adalah kebebasan tertinggi, gitu ya Mas ya? Iya. Iya. Sebetulnya kalau di Islam itu sabar itu kalau di Asmaul Husna itu nomor 99. Ya kan? Allahu la ilaha illa kan? Wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan gitu kan? Ataupun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Kudus dan seterusnya, An-Nur dan seterusnya sampai kepada yang nomor 99 itu namanya As-Subur. Jadi di sini sangat nyambung nih Mas. Sabar itu sebetulnya divine. Hanya saja sabar yang dipahami selama ini oleh kita, yuk sabar dong, itu masih sabar yang sifatnya malah cenderung negatif, Mas. Ya. Jadi kalau kita masih bahasa akal seperti dialog sungi itu kan kita kadang turun ke akal, baru kita masuk ke kolbunya gitu. Nah, sabar dalam konteks yang sisi yang masih katakanlah masih negatif tanda petik itu, kalau di bahasa Arab itu suka disebut tajallada. Tajallada itu Mas ngalah gitu. Jadi kita dimarahin orang, kita ngalah gitu maksudnya. Ngalah terus diam lu, udah diam lu gitu. Atau kita bungkus gitu. Tajallada itu dibungkus perasaan itu memang salah satu makna sabar di derajat paling bawah. Lalu yang kedua itu ada namanya habasa, Mas Denny. Habasa itu perasaan kita mau ngomong. Nah, sabar itu konteksnya kita penjarakan perasaan itu. Kita represi gitu, kita tekan gitu. Nah, sabar yang begini kan familiar dengan banyak orang kan? Iya. Nah, yang ketiga itu tahammala, Mas, tahammala itu. Itu menahan. Kita dimaki, ditendang, dibully, kita sabar, nahan. Dari nahan itu, kita jadi kuat. Kita jadi tangguh, Mas. Tentu ini belum sabar yang dimaksud Vivekananda, belum. Gitu. Ini masih cenderung agak negatif gitu. Tapi pada level tertentu, sabar yang sudah mulai nahan, puasa itu jadi kuat, kita merasa kuat, Mas. Baru kita bisa accept. Nah, di situ sabar identik dengan ridho, Mas. Mas Denny. Ya, ibu mertua saya emang begitu.
bos saya ya emang begitu gitu. Justru ketika saya nerima dia, saya merdeka mas itu. Jadi kalau yang nomor 1, 2, 3 tadi kan tajallada habasat tahammala itu belum merdeka mas. Ya kan? Tapi begitu sudah nahan, tahammala, terus jadi rasa kuat karena udah bertubi-tubi, lalu kita jadi accept gitu. Jadi makna sabar itu ya ada kaitan sama ridho, menerima mas. Nah, lalu pada waktu kita sudah ridho itu, malah dari sisi itu kita justru jadi ihtamala, bangkit, semangat, antusias. Kita malah mengerti orang yang marah-marah tadi itu, kita jadi rangkul mas. Karena kita sudah mengalami satu fase proses kesabaran gitu. Sampai kepada yang ihtamala ini. Justru ditekan, dia jadi kuat, dia jadi accepted, dia jadi bangkit mas. Judah awakening. Puncaknya mas ini nih. Sabar itu adalah I am, sadar. Zikir mas. Jadi kita sudah menyatu dengan Tuhan. Ini yang menurut saya, yang dimaksud oleh suami Vivekananda, sabar adalah kebebasan tertinggi. Nah, tapi kalau kita coba kaitkan dalam konteks Al-Quran, ada itu mas. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobari wassalat. Innallaha ma'as-sobirin gitu. Ya surat Al-Baqarah. Hai orang yang sadar, orang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tentu sholat dimaksud di sini itu maknanya connecting, intimacy. Sabar itu tadi itu tahapan-tahapan yang kita bahas tadi mas. Nah jadi dalam konteks ini ketika saya sendiri membaca kalimat dari suami Vivekananda, dalam hal ini juga beliau mengajarkan Vedanta gitu, tauhid, non duality. Oh ini rupanya sabar yang dimaksud Vivekananda nyampe ke nomor 6. Yang pertama tadi itu tajallada, ngalah mas. Dicambuk, kita diamin aja, kita isolasi perasaan kita itu. Yang kedua itu habasa, kita repress, kita tekan malah. Yang ketiga tahammala itu nahan sehingga jadi kuat mas. Nah sehingga sabar itu udah jadi kuat, itu jadi accept dan ridho. Jadi sabar itu juga accept. Makanya kadang disebut sabar nggak ada batasnya gitu. Lalu sampai kepada ihtamala jadi bangkit. Malah kita merangkul orang yang mengganggu, menyakiti. Itu kita rangkul. Karena kita sudah sampai ke level ridho. Dan kita, nah ihtamala ini diridhoi barangkali. Sudah mulai kita merangkul dia. Kok kamu nggak sakit hati lagi? Ya udah sabar. Sabar di level ini. Bukan lagi psikologi ya. Sampai kepada sadar sang sabar itu adalah nama Allah. As-Subur kan? Jadi, nah jadikanlah sabar sebagai penolongmu. Sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Artinya apa? Kalau kita ini semacam jurus ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, nggak bisa ngapa-ngapain, mas. Sabar level 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ini bertahan. Puncak sabar itu adalah, sabar itu sendiri adalah Tuhan. Kayak Tuhan ngelihat perbuatan manusia yang ribet, yang ini kan Tuhan sabar menghadapinya mas. Jadi penerimaan itu juga jadi freedom, bangkit jadi freedom. Kita udah nggak terganggu lagi dengan sikap orang, hinaan orang, nggak terganggu lagi. Jadi pantas kalau dibilang sabar adalah kebebasan tertinggi. Ketika sudah sampai pada sabar adalah zikir, sabar adalah standing as awareness. Sabar adalah divine itu sendiri mas. Jadi kata-kata sabar yang selama ini kita dengar dalam perbincangan sehari-hari, boleh jadi sabar yang tadi, yang 1, 2, 3 itu. Nohon, melongso gitu. Tidak mungkin sabar yang itu yang dimaksud Vivekananda kan. Ini yang Bang Dame jelaskan baru saja ini membuat saya jadi merenungkan lagi. Bagaimana sebetulnya ucapan Vivekananda yang sangat
pendek ini itu to the point banget gitu ya. Mm-mm. Pada saat beliau nyatakan sabar adalah ekspresi kebebasan tertinggi, dia itu seperti mengajak kita fast forward kepada ujungnya sabar. Mm. Kan kalau kita kan biasanya reaksinya gini, iya tapi kan sabar tuh ada batasnya bang, gitu Nah, kan. ya itu. Nah, itu yang nahan-nahan masih kan, Iya yang kan, memenjarakan sabar, diri press gitu. sabar ada batasnya. Tapi kalau kita ambil ujungnya tadi, Asmaul Husna paling akhir, Al-Sabur As-subur. ya. As-Sabur itu As-subur. kan satu bentuk kesabaran yang hanya Tuhan yang punya, yang Iya. kalau kita teladani itu kan tidak terpengaruh apapun perilaku dari hamba gitu. Dan ini yang tadi saya sangat terkesan dengan yang Bang Dame sebutkan adalah pada saat kita sudah menapak sampai kepada ujung, yaitu kesabaran yang kita teladani dari Allah Asmaul melalui Husna itu. berkahnya, Asmaul Husnanya, yaitu apa? Udah nggak terpengaruh. Mau orang dolim apapun juga nggak Kita terpengaruh. bebas. Kita bebas. Bebas, Kita bebas. bebas. Jadi Iya, di betul. sini sungguh suatu pintu yang dibuka oleh beliau itu, karena kebebasan ini artinya justru sudah bisa menghayati standing as awareness-nya. Ya, betul. Dan Betul. yang bagi saya juga sangat berharga adalah sabarnya itu langsung dibawa ke ujung aja deh. Ke ujung. Nggak tadi tahapan tadi. Tapi ini Iya, biar ngerti teman-teman. Biar ngerti betul, teman-teman. Karena betul. kan supaya membumi ya. Kok nah bahkan Iya, Allah di dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabari was. Wahai orang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Karena situasi kehidupan ini, jurusnya apa kalau nggak sesuai harapan kita? iya, Nggak sesuai dengan, aduh kok begini-begini. Ya penolongnya apa? Bukan sholat dulu mas, ini menariknya bukan betul. ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobari wasolat, bukan ista'inu bisolat wasobar, bukan wasobar. Sabar dulu, karena jadi di sini berarti kan proses meditatif nih mas, proses. Makanya puasa itu adalah proses kita untuk mendapatkan sabar yang mentok ini, Iya. as-sobur Dan ini ini ya teman-teman. Bang, yang baru saja Bang Dame nyatakan itu saya jadi menghayati juga bahwa kesabaran yang dimaksud oleh Vivekananda ini kesabaran yang bebas dari sebab akibat. Ya, ya, divine. Kalau kita kan biasanya kan ada sesuatu menimpa, sabar deh. Ini enggak. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita itu sabar. Mas ini ada pertanyaan nih mas, boleh nggak dijawab? Silakan. Bang Dame izin bertanya, jika sabar tak ada batasnya, apakah boleh jika misal kita sabar namun mengharapkan sesuatu atau mengharapkan buah dari kesabaran kita? Itu gimana itu mas? Iya, Ini mas. Ini yang baru aja saya sebutkan, sahabat sekalian. Iya. Pada saat kesabaran kita itu tidak tergantung sebab akibat, nggak ada buah apa-apa yang kita harapkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena tadi kan Bang Dame juga menjelaskan dalam kita itu berjalan, itu proses. Pada saat ini, kita boleh-boleh banget gitu ya punya harapan buah tersebut. Dengan berjalannya waktu, semakin kita itu hadir di dalam kesabaran itu, insya Allah hilang sendiri harapan-harapan itu gitu. Karena apalagi tadi standing as awareness itu kita udah bebas, bebas. Mau orang ngeselin, mau apa segala, udah kita laughing aja jadinya. Emang aneh sih. Yeah. Anehnya karena begini, seolah-olah jadi kayaknya kamu nggak terpengaruh. Bukan, yang muncul adalah compassion. Itu Makanya kali ya. mas tadi
tadi Mas kalau sudah sabar 1, 2, 3 itu kan dari nafsu ke akal tuh. Yes. Tajalada tuh ngalah, ya udah ngalah dulu deh. Ya udah, terus habasa udah repress aja deh perasaannya. Mm. Tahammala udah tahan sehingga kita merasa kuat, nggak terganggu lagi. Sampai nomor 4, ridho Mas, Ridho. accept. Iya, Udah accept. iya, Ya emang dia begitu gitu. iya. Tapi dari ridho itu tiba-tiba muncul nih awakening, bangkit semangat. Malah kita antusias mengayomi orang itu. Kita compassion merangkul dia. Iya, iya. Sampai kemudian kita sadar bahwa yang melakukan itu as-sabur gitu. As-sabur itu ya Iya, Asmaul Husna gitu. iya, Makanya ini ekspresi kebebasan tertinggi kan? iya, iya. Dan yang saya juga dapatkan dari pertanyaan ini adalah bahwa ini seiring dengan perjalanan jiwa kita, para sahabat semua gitu. Dan dimanapun kita sekarang, oke-oke aja. Nggak apa-apa banget gitu. Yang penting adalah kalau saya ya menyikapi ini, apakah respon saya sekarang itu lebih selaras ketimbang kemarin? Apakah kemarin itu lebih selaras lagi ketimbang kemarin dulu misalnya begitu. Jadi kalau sederhananya pertanyaan ini jawabnya ya boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja. Sama lah seperti apapun ya. Mungkin aja misalnya gini. Kalau di awal saya itu mengejar prestasi mungkin saya pengen buah ini. Lama-lama dengan seiringnya prestasi itu terus-menerus bisa saya raih, joy dari berprestasi itu sendiri sudah cukup. Gak ada lagi buah harapan yang mengiringi. Dan ini yang juga saya rasakan para sahabat semua dari ungkapan suami Vivekananda tadi itu adalah the ultimate sabar itu adalah freedom. Itu udah bebas, bebas. Dan bebas itu kan coba ya, lahir batin loh. Stres kita nggak ada. Kenapa stres nggak ada? Ekspektasinya juga nggak ada kok. Apapun itu bisa. Tadi kalau udah awaken itu gitu ya, apapun itu ya kita terima juga. Nothing surprises us anymore. Hal-hal yang biasanya menuntut kita untuk, aduh, gue sabar deh. Jadi nggak ada tuh. Dan saya ngomong ini itu insya Allah dari pengalaman sendiri ya. Dulu tuh saya nggak sabar aja minta ampun. Nggak sabar aja minta ampun. Sekarang alhamdulillah kalau ngadepin sesuatu, oh oke. Udah aja gitu, oke. Sehingga karena itulah para sahabat semua, ungkapan suami Vivekananda ini bagi saya jadi astaga. Seolah-olah memang ada seorang guru yang ya memang begini loh. Memang begini, sabar inilah ungkapan kebebasan tertinggi. Apalagi tadi Bang Damai dengan sangat indah itu menyatakan bahwa loh ini kalau kita kembalikan ke Asmaul Husna, loh ini asma yang paling akhir loh. Seolah-olah kan memang kita itu dalam perjalanannya ngelewatin semua sampai ketemu yang namanya as-sabur. Alhamdulillah banget Bang. Ini ada yang nanya nih Mas Denny. Izin bertanya Bang Dame, Mas Denny, apakah sabar bagian dari sadar nih? Coba Mas Denny. Tadi udah disinggung sebetulnya. Apakah sabar itu bagian dari sadar gitu? Kalau kata sadar itu kita maknai sebagai aware, absolutely. Standing as awareness, itu kan berdiri sebagai kesadaran. Jadi, insya Allah dengan sendirinya, sabar ini adalah bagian dari kesadaran itu. Bahkan adalah kesadaran itu. Yes, thank you Bang. Bahkan adalah kesadaran itu. Jadi dia nggak terpisah. Makanya di dalam Asmaul Husna nggak aneh, nggak heran kalau itu nama Asmaul Husna nomor 99 teman-teman. Kalau teman-teman buka dalam tradisi Sufi Islam, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik sampai seterusnya, itu yang ke-99 itu As-Suwur. Jadi
ketika kita sabar dalam konteks ini proses kita untuk menyatu atau tauhid gitu. Tauhid dengan yang maha sabar. Nah, hanya saja teman-teman, paradigma kita tentang sabar itu mulai kita transformasi. Bahkan sabar dalam pengertian yang tadi yang diterangkan di awal, itu bukan itu maksudnya sabar yang apalagi Vivekananda bicarakan. Menahan, mengalah, ya udah ngalah aja lah, sabar, sabar ya. Jadi kata sabar itu jadi bukan Asmaul Husna Mas Dene gitu. Kalau yang itu kan gitu. Terus nahan tahu-tahu, wah kayak ditekan, direpresi, kan gitu. Nah, jadi memang ada fase di mana orang yang sudah sampai pada sabar adalah kesadaran, itu yang bisa kita kenali adalah ridho tadi, accept. Ya memang begitu dia modelnya, saya udah bersama dia 20 tahun. Ya memang begitu modelnya. Gitu. Terus saya malah antusias beraktivitas di sebelah dia gitu. Sampai satu titik bahwa kita paham, kita bisa, oh ini Tuhan rupanya yang sabar ini gitu. Roh itu sendiri gitu. Ini ada pertanyaan lagi Mas, kalau ada di Asmaul Husna, sabar yang dimaksud Tuhan itu sendiri. Ya betul, betul Mas. As-Sabur itu nama Allah, nomor 99, coba dicek tuh. Terus Pak Adi nanya, sabar itu aktif, jadi selalu bertindak dengan tuntunannya gitu. Nah itu gimana Mas? Sabar itu aktif atau gimana? Bertindak dengan tuntunannya. Ini pertanyaannya dalam banget ini. Para sahabat yang mulia, kita ketemu di forum ini pun itu dengan tuntunannya. Kita bisa kerubung di sini itu dengan tuntunannya. Dan tidak ada satupun yang kita bahas itu yang keluar dari tuntunannya. Dalam konteks seperti ini adalah kalau kita mau lebih ekstrim lagi gitu ya, nggak ada yang kita lakukan ini yang bisa keluar dari tuntunannya. Apakah itu aktif atau pasif saya nggak tahu. Karena bahkan sekarang para sahabat kalau saya berikhtiar, saya juga nggak berani bilang loh kalau ada hasil itu karena gue. Saya nggak berani. Apakah saya itu bertindak karena saya being aktif? I don't know. Karena saya nggak tahu para sahabat yang menggerakkan saya di awal itu apa. Bagi saya, insya Allah kalau saya bilang aktif, itu kok sombong banget ya gitu. Karena di dalam perjalanan ini, kita akan semakin merasakan bahwa sebagai makhluk itu sebetulnya boundary kita tuh jelas banget. Kita tidak akan bisa melakukan apapun di luar dari yang sudah diarahkan. Jadi mohon maaf kalau saya di sini mengartikan aktifnya itu, makanya saya tadi, aduh ini dalam banget ya. Karena bukan lagi aktif saya, tapi ada divine intervention yang susah disebutkan, sehingga saya nggak berani lagi bilang ini aktif atau pasif gitu. Contohnya deh, seperti kita diskusi berdua sekarang ini pun juga, kenapa pikiran saya tergerak seperti itu, saya nggak tahu gitu. Dan seperti ini para sahabat, saya mohon izin juga untuk sharing gitu ya. Ini yang tadi di depan itu Bang Dame sebutkan, seringkali kita tidak lagi memaknai sebagaimana yang biasa dimaknai secara umum gitu kan. Yang kita coba maknai para sahabat adalah pengertian hakikatnya. Nah, pengertian hakikat itu bisa dimaknai ya karena tuntunan Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri. Nggak mampu lah kita ini sebetulnya.
nggak mampu. Bahkan tadi sabar itu sendiri pun nggak mampu lah kalau kita itu effort sendiri, kalau nggak dibuka gitu ya, supaya kita itu bisa melalui itu, nggak mampu gitu. Jadi kan kalau para sufi itu selalu bilang bahwa untuk menghadap Tuhan itu kita punya dua sayap ya, sayap harap dan sayap cemas gitu. Dalam hal ini kita pakai dua sayap itu gitu, berharap supaya kita itu dibuka pemahaman akan sabar itu, dan cemas jangan sampai kita itu sombong banget untuk merasa itu karena usaha kita. Correct me, Mas. Saya mau dekati dari pandangan ini, Mas, Din, pertanyaan itu. Kan ada cinta juga ya. Cinta itu kan kalau dia pasif itu disebut damai. Ya. Kayak istirahat gitu kan, kita santai, rest, relax, damai gitu. Itu wajah cinta dalam bentuk pasif. Wajah cinta dalam bentuk aktif itu ya salah satunya antusias, kemudian compassion, generosity gitu ya. Tapi pada waktu aktif itu bukan lagi individunya teman-teman, tapi bismillah gitu. Sedekah itu sendiri sebetulnya ekspresi dari the truth, sedekah. Sedekah itu kan Abu Bakar Siddiq. The truth itu kalau misalnya ada orang butuh bantuan, tiba-tiba ada yang the truth hadir, spontan. Makanya sedekah tidak wajib. Sedekah itu spontan. Nggak pamrih, nggak berhitung. Kalau zakat wajib, karena kita terlalu attach pada harta, dipaksa keluar gitu. Beda sama sedekah. Nah, jadi itu cinta. Nah, saya datang dari sudut pandang kebanyakan orang, dan pernah juga jadi sudut pandang saya. Sabar ini, Mas, memang dekat dengan pasif memang. Pasif dalam pengertian, orang melakukan apapun pada kita, kita sebetulnya bisa melawan, tapi kita tidak lawan. Karena kita lagi proses menunggu perintah darinya, nyak besar. Nah, kalau itu maksudnya sabar dalam konteks itu, ya kita jadi memang tidak aktif sampai ada kebangkitan rohani, ada kebangkitan kesadaran, sehingga kita jadi antusias membantu dia, menolong dia, yang tadi ihtamala tadi. Jadi memang sabar ini bisa menjadi senjata kita, asmaul husna yang kita pakai dalam situasi yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sikapnya hanya ya sabar tadi, proses sabar tadi. Sampai kita menemukan standing as awareness. Itu yang disebut as-subur, nama Tuhan. Nah biasanya nih pengalaman saya juga begitu, nanti Mas Denny bisa berbagi. Pada saat kita sudah freedom dengan kesabaran itu, tiba-tiba semuanya beres. Jadi kita effortless gitu. Tadinya kita mau mengubah apapun, tapi kita sabar, tidak aktif. Tapi di dalam kita selalu melakukan satu proses kontemplasi. Tiba-tiba, begitu kita sampai kepada freedom tadi dengan kesabarannya, tahu-tahu beres sendiri semuanya, Mas. Gitu. Ini kan dialog Zoom, ya. Ini Bang, pada saat Bang Dami bilang itu tadi, saya jadi keinget kisahnya Nabi Ayub gitu ya. Iya, betul. Kan Allah sebut Nabi Ayub itu sebagai orang yang sabir. Mungkin ini bisa jadi renungan yang sangat dalam gitu ya. Seperti yang Bang Dami bilang tadi gitu. Pasif, sampai kemudian mendapatkan antusiasmenya. Itu kan kurang bertubi-tubi apalagi gitu ya Bang ya. Makasih banyak para sahabat semua, ini komentar dan pertanyaannya memperkaya saya banget nih. Ini ada dari Mbak Diwin ini Bang Dame. Iya. Dalam sabar sebaiknya ikro juga kah? Iya, otomatis Mbak Dwi, otomatis, karena
Kalau teman-teman perhatikan dialog suwung ini banyak sekali ngajak kita untuk selalu self-inquiry ya, penyelidikan. Karena kita, Iqra itu kan mengajak kita untuk tidak lagi bertindak berdasarkan keakuan ataupun ketidaksadaran, tapi selalu menyelidiki dengan seksama. Nah itulah kata Iqra itu di situ, menyeluruh. Tentu saja dalam proses sabar ini ya ditemani sama praktek Iqra tadi, terus menerus. Pertanyaannya memperkaya nih Mas ya, ini ada lagi nih. Saat kita effortless, hanya melakukan saja dan menyadari bahwa kita hanyalah berupaya. Nah itu gimana? Betul ya Mas? Bener banget ini, betul. Dan effortless inilah yang dimaksud oleh suami Vivekananda gitu. Kalau sudah bebas itu kan effortless. Untuk sampai ke bebasnya itu full effort. Iya, 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 iya. Seperti kita di sini sekarang inilah gitu kan. Iya, iya. Kejeduk-jeduk segala macam. Dan di situ justru apa, the beauty itu karena melalui itu. Jadi kalau sudah sabar itu malah jadi freedom ya, effortless ya. Iya, jadi effortless. Dan yang tadi Bang Dame sebutkan di awal itu betul-betul membuat kesadaran bagi saya bahwa konteks sabarnya bukan yang sehari-hari kita kenal loh ya. Itu tuh itu drop effort, banget itu ini nih, effort banget kalau itu ya. Iya. Dan saya juga kemudian menyadari betapa sehari-hari kita itu tanpa sadar menggunakan makna kata-kata yang permukaan. Iya, bukan yang sehakiki ya. Bukan yang hakiki. Sementara pada saat di suami, kok luar biasa dalam, luar biasa indah, dan membebaskan justru daripada pengertian-pengertian yang selama ini biasa saya pakai gitu. Saya sebetulnya ingin bertanya nih, kalau saya bayangkan ini kita di kafe Mas, ini didengaran ada 50 orang nih misalnya di sekitar kita Mas. Saya mau nanya mungkin serandom dari satu orang di sekitar kita. Gimana setelah ngobrol-ngobrol gini sudah dapat belum maksudnya sabar itu gitu maksudnya. Ini ada yang ini loh, ada yang komen nih Mas Jatiwaluyo gitu. Sabar itu memasrahkan hal-hal yang di luar kontrol kita kepada Tuhan ya. Nah, silakan Bang Dame. Iya, iya, iya. Kalau tadi kita simak pelan-pelan ya, sabar itu adalah divine name. Divine name, nama Tuhan. Maka kita bisa bertahan, tidak terganggu, tidak menderita dengan yang terjadi di depan kita itu. Itu karena nama sabar itu. Nah ini implicitly ini mengandaikan sabar yang dimaksud itu masih sabar versi yang biasanya Mas. Sabar itu memasrahkan hal-hal yang di luar kontrol kita kepada Tuhan ya gitu. Sabar itu sendiri sebetulnya yang tadi itu Mas Waluyo, Jatiwaluyo adalah nama Tuhan. Itu sebabnya tadi di awal itu saya coba sampaikan wawasannya dari tradisi Sufi itu. Sabar sebagai makna mengalahkan diri, malah mengisolasi diri, itu namanya tajallada. Sabar dalam arti kita memenjarakan perasaan kita, habasa. Sabar dalam pengertian nahan sehingga kita merasa kuat, itu namanya tahammala. Dari situ kalau sudah mulai muncul sabar yang begitu, kita masih tahammala, namanya tahammala. Baru kita bisa ridho, acceptance. Kalau sudah acceptance itu sudah mulai freedom loh itu.
tapi belum puncak. Nah, dari ridho itu kan sudah mulai freedom tuh, Mas. Nggak terganggu lagi dong. Orang ridho itu mana menderita lagi, ya dong, Mas? Di penjara dia ridho. Kan berarti dia, orang kalau di penjara ridho, itu merdeka loh dia. Nah, dari situ dia menemukan antusiasme. Keadaan dia saat itu yang disebut ihtamala, bangkit. Rohaninya bangkit. Antusias, malah mengerti orang-orang yang tadinya menyakiti. Iya. Lalu sampai pada penyatuannya jadi zikir, jadi awareness itself. Oh, yang sabar itu ternyata Tuhan gitu. Bukan si damai, bukan si ego gitu. Jadi sabar itu memasrahkan hal yang di luar kontrol kita kepada Tuhan, itu dalam proses dari akal menuju kolbu. Yeah. Kalau yang tadi nohon, tertekan itu masih ego, tapi ego yang nggak ngelawan. Nah, kalau yang tadi itu, ya itu kan di luar kontrol saya, udah saya serahkan kepada yang maha, itu transformasi dari akal mulai masuk kepada keheningan, ke kolbu. Begitu sudah kita kuat di situ, tiba-tiba kekuatannya dari mana ya? Oh, rupanya dari kolbu, dari rohani. Itu jadi ridho gitu. Jadi ridho adalah salah satu makna dari sabar. Seperti kata ikro. Ikro itu kan ada maknanya baca, telitilah, hayatilah, kontemplasilah, dalamilah. Itu satu kata ikro bisa begitu. Nah, sabar itu juga begitu. Nah, jadi yang selama ini kita anggap sebagai sabar oleh pembicaraan sehari-hari, Mas, itu yang tadi. Tajallada, habasa, tahammala. Yang ridho aja belum nyampe kebanyakan orang. Apalagi yang ihtamala atau sampai kepada sobur itu. Sabar itu nama Tuhan, teman-teman. Nah, ini jadi mulai dapat kan inquiry-nya, penyelidikannya nih di dalam batin kita. Kalau kita buat begini kan jadi dapat tuh. Karena memang bagaimanapun dialog kita sore ini itu kita tetap menggunakan penelitian yang cermat dari sisi akal. Sampai pada teman-teman kayak Mas Denny kan beberapa kali merasakan, oh saya dapat, oh gitu. Itu kira-kira. Ini ada pertanyaan dari Uni Didit nih, Bang. Buat Bang Damai nih, ego habis itu sama dengan ridho datang gitu ya, Bang? Kayaknya panjang ya perjalanannya untuk bisa sabar. Iya betul. Nah, saya mau tambahin gini Uni ya, teman-teman ya. Saya hari ini, kemarin itu tiba-tiba dapat semacam inspirasi. Saya nyebut inspirasi. Kan kita kadang kan suka memperhatikan perjalanan orang ya. Apakah lewat YouTube, lewat ini, teman gitu. Tiba-tiba saya menyadari nih, Uni Didit ya. Ternyata perjalanan itu kita sendiri-sendiri ternyata. Jadi kita itu dengan imajinasi, dengan persepsi kita, bahkan kita kalau kita punya pasangan, kita ngobrol, oke, kita hidup ya bersama. Tapi sebetulnya di level tertentu kita itu hanya terhubung dengan imajinasi kita sendiri loh. Yeah. Bahwa imajinasi kita, personal imajinasi kita itu ketemu, nah itu memang mulai lebur. Jadi cerita ekspresi dari Uni Didit ini bagus. Memang ego ini sebenarnya kan, kalau kita ke Vedanta, Guru Rupert Spira bilang, ego itu sebetulnya nggak perlu dilawan sih, karena dia nggak ada. Ego itu sebetulnya nggak ada. Makanya kalau sudah standing as awareness, ego itu jadi memang gak, dari awal ngapain kita melawan yang nggak ada gitu. Itulah pentingnya bangun. Jadi sekarang pun saya kalau ditanya melawan ego, ya ego itu nggak ada gitu. Bagaimana itu ada tuh dialognya itu. Bagaimana kita melawan yang tidak ada? Nah, jadi, tetapi memang kisah-kisah kehidupan ini
itu memang seputar, ya dikasih nama lah, namanya ego. Kayak hologram, kayak kita main game. Kayaknya panjang ya perjalanan untuk bisa sabar yang define tadi itu. Sebenarnya sudah ada si sabar itu dalam diri kita. Hanya kita belum bangun. Ketika kita sudah bangun, tiba-tiba gone semua. Nah itu yang makanya tadi saya bilang, teman-teman, ketika pertama kali saya kayak semacam pengalaman Epiphany melihat gurunya Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna. Coba di teman-teman buka, klik Sri Ramakrishna tuh di googling gitu ya. Itu fotonya itu, aduh, ini benar-benar freedom gitu. Itu tadinya kalau lucu-lucuan, kayak orang bengong, Mas. Iya. Gini. Tapi saya waktu itu ngelihatnya sisi, wah ini freedom banget, rupanya itu lagi samadhi, Mas, gitu. Di foto lagi samadhi gitu. Gitu ya, mudah-mudahan dapat ya. Nah, ini ada kalau kita sudah berserah diri dengan kesadaran, maka kita juga nggak tahu kalau itu adalah sabar. Ya. Iya, memang tadi pertanyaan dari Uni tadi. Kalau kita selama ini memang masih identifikasi ego itu ada, semuanya memang jadi panjang. Tapi kalau kita sudah melampaui pikiran ego, waktu itu pun nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan. Masa lalu dan masa depan itu adalah experience yang comes and goes. Kalau saya tidak kasih perhatian kepada pikiran itu, dia nggak hidup, nggak ada daya. Nah, siapa yang memberikan perhatian ini? Itulah being aware, sang kesadar. Makanya apapun yang datang di pikiran kita itu nggak mengganggu lagi, karena kita udah sadar, aku adalah si sabar itu. Aku sebagai divine, aku sebagai awareness itself. Ini yang saya rasakan, Bang, memang butuh waktu, butuh usaha untuk akhirnya bisa bebas dari bahkan semua konsep diri yang selama ini itu saya agungkan gitu ya. Bukan itu semua ternyata. Karena untuk bisa sampai kepada Tuhan itu melepaskan semuanya, dan dalam proses itu kebebasan itu akan termasuk bebas dari segalanya. Tadi kalau Bang Damai bilang itu, saya ngerasanya bukan sekedar ego itu nggak ada ya, but everything else tuh nggak ada. Ini mungkin karena waktu udah tinggal sebentar lagi, Bang. Boleh nggak Bang Damai bikin penutup nih untuk kita semua? Silahkan, Bang. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut nimbrung di sini. Alhamdulillah kita juga banyak terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya yang jujur, karena memang dengan kejujuran itu kita sama-sama bisa merasakan, mengalami, menyaksikan hikmah itu nyata pada kita dan kita tidak ragu. Dan kalau saya boleh berbagi di sini, sabar ini adalah yang dikatakan Swami Vivekananda adalah standing as awareness. Ketika Tuhan, sang absolut, the real, sang kesadaran, apapun nama yang familiar buat teman-teman, Allah itu sendiri as-subur, sadar sebagai diri. Dan maka di tingkatan ini, sabar adalah nama lain dari sang kesadaran. Sabar adalah nama lain sang kesadaran.
Saya juga suka di saya mau tambahin, space adalah nama lain dari Sang Aku. Space itu Allah, teman-teman. Akasha, wujud, love, peace, now. Yang penting teman-teman, kita bisa kapanpun, saat ini, kapanpun, kita bisa langsung ke Suwung itu. Suwung adalah salah satu namanya juga. Jadi nama-nama Allah itu tidak hanya 99. 99 adalah simbol tak terbatas. Jadi sekarang dari ketahuan, sabar adalah proses kita untuk standing as awareness, nyatu sebagai dia, be as you are. Makasih teman-teman, makasih Mas Dini. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan kembali, karena menyimak begini kadang-kadang kita juga, saya sendiri dengerin ulang nih dialog ini. Sering saya dengerin ulang, kok ada begitu ya dialognya gitu. Jadi bukan cuma teman-teman yang dengerin ini. Alhamdulillah sahabat saya Mas Dini bikin rapi, ada di podcast, ada Spotify, ada di Apple ya Mas ya, ada di Google juga ya Mas ya. Ada di Google, Ya, jadi teman-teman bisa buka. Insyaallah. Makasih teman-teman. Barokallah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para sahabat semua.